Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman tani semua dimanapun berada. Salam sejahtera. Sekarang hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025, dimana untuk usia cabai rawit cyber saya teman-teman sudah terhitung masuk di usia ke 31 hari setelah pindah tanam. Pada kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya akan kembali lagi melakukan penyepraian dan pemupukan untuk yang ketiga kalinya. Tetapi sebelum kita melakukan pemupukan dan penyepraian, kita akan lihat-lihat dulu teman-teman. Kita akan lihat lagi bareng-bareng untuk perkembangannya pada hari ini ya, setelah usia 1 bulan. Nah, ini untuk perkembangannya alhamdulillah sudah mulai agak tinggi-tinggi ya teman-teman, sudah mulai tinggi-tinggi, tetapi ada pula beberapa yang masih kecil, yang sulaman-sulaman ini masih terlihat kecil ya. Ada pula yang pertumbuhannya memang kurang bagus. Ini untuk daerah dataran tinggi, untuk perkembangan 1 bulan seperti ini itu normal ya teman-teman. Ini normal. Mungkin lain ceritanya kalau penanamannya di dataran rendah. Mungkin untuk cabai usia 1 bulan seperti ini mungkin bisa dimasukkan kategori kerdil ya, atau kurang pertumbuhan. Tapi kalau untuk daerah saya dataran tinggi, memang usia cabai 1 bulan seperti ini itu masih sangat normal, karena memang dataran tinggi itu cenderung suhu udaranya cenderung lebih dingin, dan untuk cuacanya terkadang tidak menentu ya, bisa berubah-ubah. Untuk kendalanya teman-teman, dari jamur patogen alhamdulillah aman sekali. Hampir tidak ada yang kita dapati yang terserang dari jamur atau patogen ya, baik itu bercak daun, busuk batang, atau yang lainnya, itu masih aman sekali teman-teman. Nah, ini kendalanya justru dari hama ya teman-teman, karena memang musimnya sekarang tidak menentu ya, musim kemarau basah. Jadi biarpun musim kemarau tapi masih ada turun hujan teman-teman. Ini kemarin diguyur hujan 3 hari berturut-turut. Kemudian hari kemarin pas hari Sabtu kalau nggak salah itu juga turun hujan lagi, gerimis tipis. Untuk serangan dari atau kendala dari hama teman-teman, yaitu hama ulat ya teman-teman. Nah, kita sudah kendalikan kemarin dengan bahan aktif Metomil ya, merek dagang Dangkai. Ini alhamdulillah sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan dari bekas serangan ulat, dan kita sudah tidak dapati lagi ada ulatnya ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat daunnya pada bolong-bolong, ini adalah bekas dari serangan hama ulat teman-teman. Nah, ini untuk tunas airnya pun juga sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai kelihatan. Memang agak lambat teman-teman, kalau rawit merunduk itu untuk tunas airnya agak-agak lambat, tidak seperti tipe-tipe ori yang tunas airnya tuh kadang pertumbuhannya itu bersamaan dengan batang utama. Kita bergeser ke posisi paling bawah ya teman-teman. Untuk lahan saya ini bertingkat-tingkat teman-teman, jadi ada 1, 2, 3, ada 4 tingkat ya. Memang untuk kontur daerah dataran tinggi seperti daerah saya ini memang seperti ini ya, lahannya itu bertingkat-tingkat. Ini paling bawah ya. Nah, ini kita lihat untuk perkembangannya di bagian bawah. Untuk bagian bawah sendiri ini masih banyak yang kecil-kecil ya, seperti ini. Nah, ini masih terlihat sangat kecil sekali.
tidak begitu merata ya, atau kurang merata, karena untuk yang bawah sini kita nanamnya bibit cabutan. Kemudian untuk yang lahan 1, 2, 3 nya itu kita nanamnya bibit yang kita semai di polybag ya. Nah ini untuk yang di tingkat yang ketiga, di sini juga alhamdulillah juga aman. Untuk pertumbuhannya di sini agak kurang merata teman-teman. Nah ini yang sulaman-sulaman seperti ini ya teman-teman, masih kecil. Itu yang dulu dirusak sama orong-orong dan busuk pada area akarnya teman-teman. Dan yang satunya lagi di sebelah atas teman-teman. Jadi ada 4 tingkat. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja teman-teman lihat bareng-bareng untuk bahan-bahan yang akan kita aplikasikan pada hari ini. Baik teman-teman, untuk bahan-bahan yang akan kita aplikasikan pada hari ini ada 5 bahan ya teman-teman. Pupuknya kita menggunakan 2 macam, dan untuk pupuknya kita menggunakan 3 macam ya, maaf. Dan untuk pestisidanya kita menggunakan 2 macam ya. Untuk fungisidanya kita masih sama seperti penyemprian yang lalu. Untuk fungisidanya kita menggunakan antrakol ya teman-teman. Ini bahan aktifnya propinef sebesar 70%. Ini fungisida kontak untuk pencegahan dari bercak daun, busuk batang, bisa ya menggunakan antrakol. Kemudian untuk insektisidanya kita menggunakan Abamectin merek dagang Abasel. Ini untuk pencegahan dari hama kutu-kutuan ya teman-teman. Dan untuk pupuknya hari ini kita menggunakan 3 pupuk. Yang pertama di sini ada NPK seimbang dari Cap Tawon. Ini NPK 16 teman-teman. Jadi untuk kandungannya ada nitrogen, fosfa dan kalium masing-masing 16%. Kemudian ada Ambition ya. Ini adalah zat aktivator untuk tanaman teman-teman. Karena tanaman kita habis diguyur hujan, jadi kita pakai asam amino lagi. Kita akan aplikasikan melalui penyempraian. Nah ini untuk antisipasi tanaman kita agar tidak stres ya karena habis kehujanan. Kemudian di sini kita menggunakan pupuk untuk pupuk kocornya ada 2 ya. Ada NPK seimbang dan ada asam humat. Nah ini akan kita aplikasikan melalui pengocoran. Karena habis turun hujan takut pH tanahnya drop, kita pakai ini ya untuk menetralkan pH tanah pada lahan kita. Selain itu juga ini untuk pupuk asam humat sendiri tuh banyak sekali manfaatnya teman-teman. Ini pupuk organik ya, dia bisa memperbaiki kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, terutama pada lahan-lahan pertanian yang intensif yang sering ditanami. Juga dapat meningkatkan daya ikat tanah terhadap air dan kapasitas tukar kation ya, atau KTK pada tanah. Oke teman-teman, untuk pupuknya ya, untuk pengocorannya kita untuk asam humatnya kita kasih di 3 sendok makan teman-teman. Sebenarnya stok lama ya teman-teman, tapi untuk masa kadaluarsanya masih panjang, jadi masih aman. Dan untuk NPK nya kita kasih di 1 gelas. Untuk 1 gelas ini kalau kita isi air sekitar 200 ml teman-teman. Jadi untuk 1 tangki kita kasih 1 gelas ya, cukup 1 gelas teman-teman. Kita aduk-aduk dulu teman-teman biar tercampur merata.
pertama kita masukin dulu untuk fungsi deantrakolnya, kita kasih di 2 sendok makan. Teman-teman. Untuk abamectinnya kita kasih di 15 ml. Teman-teman. Dan untuk ambition, untuk asam aminnya kita kasih di 30 ml teman-teman. Teman-teman. Kita langsung aduk-aduk saja ya teman-teman, biar merata.